Selamat datang di podcast kami dengan judul Self-Care Tidak Ribet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhan Akbar. Dan saya sebagai narasumber di sini, nama saya adalah Hizkiel Purnawan. Kami adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih judul Self-Care atau Self-Improvement. Judul ini saya pilih berdasarkan beberapa pertimbangan untuk anak muda masa kini. Karena masa muda atau anak muda masa kini sering terjerumus oleh hal-hal yang tidak positif atau hal-hal yang negatif. Jadi, saya membahas self improvement dalam podcast kali ini agar menjadi inspirasi bagi beberapa anak muda untuk segera meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif dan berubah atau berusaha melakukan kegiatan-kegiatan positif tersebut. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada narasumber kami, apa itu self improvement menurut narasumber kami? Oke, ya. Oke, menurut saya self improvement itu adalah diambil dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia itu adalah self improvement berarti kan pertumbuhan ya, pertumbuhan diri atau pertumbuhan mental. Nah, self improvement itu gimana seorang remaja atau seorang anak-anak bertumbuh dengan mental mereka, bertumbuh dengan kegiatan mereka, lalu semacam kayak kita tuh harus gimana sih buat entar ke depannya gimana. Apalagi dengan tema kita kan self care yang tadi yang aku denger, jadi kayak gimana kita cara merawat diri kita gitu. Jadi entar untuk ke depannya seperti itu, terlebih lagi untuk mental. Oke, lalu saya akan bertanya sedikit pendapat Anda tentang mitos self improvement itu harus langsung meningkat drastis. Bahkan sebenarnya self improvement itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Namun ada mitos yang berkata bahwa self improvement itu harus langsung besar dampaknya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya ya, sebenarnya self improvement itu bertahap. Kita tuh bertahap dari awal dari kecil, hal kecil misal kita punya sebuah kegia kegiatan jelek atau bisa dibilang kebiasaan jelek, misalnya seperti contohnya kita suka ngupil. Nah, itu kita harus bertahap karena nggak bisa langsung banyak, langsung besar. Karena kalau orang langsung besar juga pasti kaget dong, badan dia kaget. Contohnya kayak kita yang nggak biasa renang, nggak biasa masuk air, kita masuk ke dalam kolam renang dengan yang dalam kan kita kaget, panik, tenggelam. Sama halnya kayak dengan mental kita. Kalau misalnya kita langsung berubah gitu ya aneh gitu, entar badan kita yang kaget, mental kita yang kaget. Jadi kita harus bertahap pelan-pelan. Gimana diproses dari awal sampai sedang, terus lalu kemudian sampai yang akhirnya benar-benar bisa berubah, seperti itu. Oke, terus menurut Anda nih, tantangan dalam memulai self improvement itu apa? Kan self improvement tadi bertahap. Nah, setiap tahap kan pasti ada tantangannya sendiri. Menurut Anda, apa saja tantangannya dan bagaimana solusinya? Tantangannya, sebenarnya banyak sekali tantangan, terlebih lagi dengan ego kita. Manusia itu tidak akan lepas dengan ego. Jadi contohnya kita ego kita besar, kita ingin membeli sesuatu. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol, kita pasti akan membeli, membeli dan membeli terus sampai akhirnya kita puas. Atau bahkan beberapa orang itu merasa dirinya tuh tidak puas. Jadi kita udah beli nih, aduh kurang, kita beli lagi, aduh kurang. Tuh, itu yang ego yang bikin tantangan kita. Jadi kita ingin berubah, ingin mengubah sikap kita atau mental kita, itu pasti egonya yang akan menjadi tantangan. Lalu tadi pertanyaannya apa? Yang kedua, Bagaimana solusinya untuk solusinya menghadapi tantangan-tantangan tersebut? solusinya ya cuma satu sih. Kita harus mulai terbiasa, kita harus menurunkan ego. Bagaimana kita harus ego turunkan? Kalau saya berpikir seperti ini, ego tersebut akan muncul antara kita pengen atau emang terbawa arus dengan tren-tren masa kini, apalagi dengan ego yang sangat banyak kan ya untuk sekarang. Contoh seperti HP lah, HP nggak iPhone, nggak bukan berarti kayak gengsinya pasti turun. Nah, itu ego salah satunya. Jadi
menurut saya sih emang cuma satu, kita harus menurunkan ego dengan cara misal, memilah, oh ini penting untuk kita atau enggak, oh ini wajib kita beli atau cuman ini hanya untuk mainan, seperti itu. Oke, tadi Anda membahas tentang ego ya. Ya, Ego itu kan bisa bisa saya simpulkan sebagai apa namanya? Kemauan diri sendiri atau keegoisan gitu ya. ya, Nah, betul. ada beberapa menurut saya ya, ada beberapa keegoisan dalam memulai self improvement ini. Oke, Anda tadi membahas tentang ego. Iya, betul. Ego ini kan bisa saya simpulkan ya, itu sebagai keegoisan dan keegoisan ini bisa juga sebagai kesalahan. Nah, ada beberapa orang yang melakukan kesalahan nih dalam melakukan self improvement, yaitu terlalu ambisius di awal. Namun nanti hasil akhirnya tidak konsisten. Itu bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu mungkin, eee, orang yang berpikir semacam, mikirannya, "Oh aku harus berubah self improvement, aku harus bisa mengubah diriku." Itu antara mungkin bisa dibilang tuh kayak FOMO doang. Karena yang bener-bener self improvement itu kita tuh udah tersadar itu, bener-bener sadar, "Oh kalau misalnya gua gini, entar hasilnya gini nih. Oh kalau misalnya gua gini hasilnya gini." Jadi kita sebagai kalau emang niat mengubah diri kita dari awal tuh harus sadar dan bagaimana merubah. Contohnya kayak, simpel saja, darinya orang dulu nih nggak disiplin banget kayak males-malesan, lalu sekarang jadi sangat disiplin. Itu pasti dia karena banyak faktor juga, karena dia berpikir juga antara di tempat kerja, tempat kuliah, atau di sekolah, ada temen yang bilang gitu. Oke, tadi Anda membahas tentang apa keikutsertaan orang lain. Maksudnya hanya meniru orang lain tanpa tanpa harus memilah dari mana kita memulai. Itu kan berarti kita perlu hati-hati, perlu apa namanya? Self awareness. Menurutmu apakah sepenting itu self awareness bagi bagi kita yang baru memulai self improvement? Itu menurutku sangat penting sih. Self awareness itu maksudnya tuh kayak self reward atau gimana? Lebih ke apa ya? Kehati-hatian. Maksudnya kita tidak bisa asal meniru konten orang lain. Misalkan ya, orang lain bangun tidur jam 5. Oke, mungkin kita bisa ya kalau hanya meniru bangun tidur jam 5. Namun ada beberapa konten yang setelah bangun tidur itu dia langsung sarapan dengan makanan-makanan yang agak mahal nih, agak mewah. Pasti kan cukup berat ya ketika gimana cara mengakalinya? Sebenarnya kalau kita mengikuti konten-konten itu lebih tepatnya kita yang menurutku sih itu FOMO aja ya, karena kalau emang kita bener-bener mau berubah ya itu tadi, kita harus gimana caranya supaya kita bisa, berubah diri kita sendiri tanpa kita ingin mengikuti orang lain. Seperti misalnya kita lihat nih, konten creator, "Oh ini, gini-gini bangun jam 5 gini-gini." Oke itu mungkin bisa jadi motivasi, cuman kalau misalnya kita ngikutin, kita nggak bisa. Karena pada basicnya kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Kita juga harus bisa mengatur jadwal atau mengatur diri kita. Contohnya, kan nggak mungkin nih, beberapa orang kan ada yang bisa sarapan, ada yang enggak. Misalnya kalau kita ikut-ikutan, "Oh harus sarapan dari ini," enggak juga. Kita bisa sarapannya nanti, kita tahan. Cuman lebih baiknya kita sarapan, tapi sarapan yang ringan aja, gitu. Ya, selesai sudah podcast pada kali ini. Beberapa poin penting yang kami ambil adalah tentang pengertian self improvement, lalu ada kesalahan-kesalahan para pemula, lalu ada motivasi juga dari narasumber kamu. Maka dari itu, kami mengimbau kepada kalian untuk segera melakukan self improvement. Jangan 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 kalian tunda-tunda karena nanti pasti akhirnya akan kelihatan jika kalian terus menunda kegiatan-kegiatan positif ini. Terima kasih sudah menonton podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.